Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kondisi kulkas satu pintu merek LG ini konslet. Kalau disambungkan kabel power ini ke outlet PLN itu ternyata langsung jeglek. Nah, sekarang kita coba telusuri. Kita mulai dari jalur ini, kabel ini masuk ke kotak sini, makanya harus kita buka dulu. Kita lihat di sini ada apa. Oh, ini hanya soket ya. Tadi kabel ini masuk. Ini dia masuk sini. Terus, oh lah, ini ada yang terkelupas ya. Ini ada yang terkelupas. Mungkin karena digigit oleh si Jerry ya, tikus. Sekarang kita buka dulu aja soket ini. Oke. Nah, kemudian bisa dilihat ini dua kaki ini ya dari kabel ini. Maka dua kaki yang panjang ini yang masuk ke dalam kulkas ini, kemudian dua kaki lagi yang ini itu keluar menuju ke kompresor. Nah, sekarang yang ini coba kita cek apakah terjadi hubung singkat atau tidak ke sini ya, ke ke si kulkas ini, ke dalam kulkas ini. Saya pakai mode continue. Dua 258 ya, 259. Oke, dan tidak bunyi, berarti kesimpulannya yang ke dalam kulkas ini tidak ada hubung singkat. Nah, berarti dugaannya adalah yang menuju ke kompresor. Meskipun ini sudah kelihatan ada kabel yang terkelupas, tapi kita tetap coba bongkar ini ya, maksudnya untuk sambil pembelajaran juga. Ini sekarang kita buka ya, kemudian tutupnya ini kita buka juga ya. Nah, itu dia. Dua kabel dari sana tadi, dari sini dua kabelnya ini masuk ke sini. Kita lepas aja. Kalau susah congkel sedikit pakai obeng minus ya. Kemudian ini juga. Nah, malah lepas kalian. Oke. Nah, oke, ini dia bagian kabelnya tadi. Ya. Ini bagian kabelnya. Di sini tadi terkelupas. Kemudian, nah ini ternyata juga ada yang terkelupas juga. Ya, ada yang terkelupas juga ini. Oke, sekarang, dan ini tadi diambil dari dalam sini ya. Satu lagi ini juga bisa kita lepas. Oke. Nah, perhatikan ini sekarang. Inilah yang dinamakan sebagai relay. Ada yang nyebutnya PTC, tapi dalam hal ini bukan PTC ya. Kalau tipe ini adalah relay. Kaki yang tersambung dengan kabel satu ini, dan ini ada dua lubang. Ini nanti dua kakinya kompresor ini akan tersambung ke sini. Kemudian di kaki kompresornya ada tiga kaki. Itu yang satu nanti tersambung ke bagian ini. Nah, jadi ini relay dan yang ini adalah overload.
fungsinya kalau ini hanya seperti MCB ya, jadi hanya membatasi arus kalau arusnya berlebih. Masuk kabel ke sini, kemudian dia disambungkan ke kakinya si kompresor melalui yang ini. Nah, ini tersambungnya nanti adalah ke kaki common dari si kompresor. Sementara si relay ini sebenarnya ada 3 kaki, 1, 2, 3 ya. 2 kakinya ini merupakan lubang. Nah, sekarang kita lihat skemanya. Skemanya itu seperti ini. Jadi ini kompresornya, di dalamnya ada 2 lilitan. Lilitan 1 itu dikatakan lilitan start, kemudian lilitan satunya lagi lilitan running. Nah, lilitan untuk menjalankan si kompresor secara terus-menerus tentunya adalah lilitan yang running ini. Sementara yang start ini hanya dibutuhkan ketika saat start saja. Dan itu dikendalikan dengan relay potensial ini. Jadi ketika arusnya sudah masuk melewati si relay ini, maka dia akan bekerja sehingga ini yang kontak normally close ini akan terbuka. Nah, sehingga relay lilitan startnya tidak akan dialiri arus lagi. Gitu. Nah, ini yang bagian overloadnya. Ya, ini bagian overload. Nah, sekarang coba kita cek kalau overload normalnya dia harus nyambung ya. Kalau seandainya dia rusak berarti dia terputus, tapi tidak akan menyebabkan konslet gitu. Nah, sekarang kalau di bagian ini, di bagian relay, coba kita cek antara 2 kaki di relay 1 dan 2 itu seharusnya ya, saya tunjuk antara ini dengan ini harusnya hambatannya 0, sementara yang satunya dengan yang ini seharusnya adalah ada nilai hambatannya. Oke, kita coba cek ya. Kita masukkan ke, saya setel yang di 200 ohm, maksimal 200 ohm setelan multimeter digitalnya. Kemudian kita cek aja mana kaki yang langsung nyambung kontak normally close-nya. Misalkan ini dengan yang ini misalkan. Oke. Terbaca 1 ohm. Ya, terbaca 1 ohm. Kemudian kalau dengan ini terbaca 21 ohm. Oke, berarti kita bisa simpulkan ini dengan yang ini itu adalah normally close, sementara ini dengan ini adalah bagian solenoidnya ya, bagian solenoidnya. Sehingga kalau ini diukur dari ujung sini sampai ke sini sama, tetap 21 ya, gitu. Ya, dalam hal ini kondisi ini jelas berdasarkan pengukuran tadi ini normal ya. Karena apa? Karena bagian ini tersambung, kemudian dari sini ke sini juga ada nilai tegangan, nilai hambatannya ya. Jadi itu normal-normal saja itu. Kemudian sekarang kita lihat bagian kompresornya. Nah, dari 3 kaki ini kita coba saja mana yang bagian running, mana titik running, mana titik common, mana titik start. Nah, kaidahnya adalah kalau kita hitung ukur nilai hambatannya, maka lilitan yang running itu kalau ditambahkan dengan lilitan start itu akan sama dengan total dari kita ukur dari running sampai start sini. Jadi kalau kita ukur hambatan ini ditambah dengan hambatan ini akan sama dengan kalau kita ukur dari sini ke sini. Dan kaidahnya karena ini untuk lilitan running, maka nilai hambatannya akan lebih besar daripada yang start. Ya. Sekarang kita akan coba ukur. Ini masih dalam mode ohmmeter. Terbaca 36. Kemudian kalau ini dengan ini ya 20-an, 25 ya. 25 ini dengan ini tadi adalah 36. Berarti ini yang besar 36 ini 37 ya, itu adalah bagian running,
Dan yang ini adalah bagian mana ini? Nah, ini adalah bagian ya, ini adalah bagian startnya ya. Kalau kita ukur dari running ke start, hambatannya totalnya ya 60-an itu. Ya. Oke. Jadi kalau dilihat dari hasil pengukuran ini, maka terlihat bahwa si kompresor tidak ada masalah ya. Kompresor tidak ada masalah. Kemudian dari si relay juga tidak ada masalah. Kemudian tadi dari bagian overload itu tidak mungkin akan menyebabkan hubung singkat atau konslet. Berarti kesimpulannya ya kemungkinan besar dari kabel tadi yang terkelupas itu ya. Dari kabel yang terkelupas. Nah, sekarang untuk uji coba aja langsung kita sambungkan pakai kabel lain melalui si overload dan relaynya. Sekarang saya pasang dulu. Oke, ada yang kelupaan, kurang satu pengecekan lagi untuk memastikan ya bahwa bodi dari si kompresor itu tersambung dengan ground, dan kita harus pastikan juga bahwa tidak ada hubung singkat antara ketiga titik ini dengan bodinya si kompresor. Jadi itu semua untuk pengecekan totalnya ya. Kita coba cek dulu, langsung aja pakai mode continue. Ini sekarang kaki common nggak ada bunyi ya, kemudian kaki running nggak ada bunyi ya, tidak ada bunyi nih. Kemudian sekarang kaki start juga tidak ada bunyi. Oke, jadi mantap, kita putuskan bahwa si kompresor tidak ada masalah. Berarti benar hanya masalah kabel yang terkelupas, mungkin dia menyenggol bodi kompresor ini, bisa jadi ya, sehingga atau bodi ini tadi si casing ini bisa jadi ya, karena di sini ada pengelupasan, kemudian ini juga ada pengelupasan nih ya. Jadi mungkin problemnya hanya masalah ini saja. Sekarang kita pastikan bahwa kompresor ini berjalan normal. Saya pasang ini, overloadnya dipasang dulu. Ya, sekarang tinggal dipasang si relay. Oke, sudah terpasang semua. Ini saya pakai kabel lain ya. Kemudian sekarang coba kita tancapkan. Ya, nyala ya, normal, bunyinya halus, berarti tidak ada masalah ini sebenarnya. Oke, jadi dari sini kita simpulkan kabel tadi ya, kabel inilah sebagai biang keroknya ya, di kelupasan yang di sini dan yang di bagian sini ya. Ini dia bagian ini. Oke, ini sekarang tinggal kita sambungkan, kita tutup kelupasannya pakai isolasi, dan seharusnya semua sudah normal. Oke, jadi itu dia pengecekannya. Kalau memang dipastikan tidak ada jalur yang konslet ke dalam mesin kulkas, ke dalam bodi kulkas, maka kita bisa meriksa ke arah kompresor, bisa di kabelnya ataupun di sistem kompresornya ini. Nah, ada 3 bagian utama, yaitu kompresor, kemudian ada overload, ada relay. Fungsi-fungsinya sudah sangat jelas dengan diagram ini, jadi kita bisa melakukan pengujian. Kemudian juga di dalam kompresor ada 2 lilitan. Yang pertama lilitan running dan lilitan start. Lilitan running itu yang berjalan seperti ini. Sekarang dia yang berjalan, yang berfungsi adalah lilitan running ya. Ini sedang hidup si kompresornya. Nah, tadi ketika baru mulai, lilitan start ini sempat berfungsi, tapi terus diputus oleh kontak ini ya. Karena apa? Karena si relaynya teraliri arus begitu. Tapi dengan ini teraliri arus, maka kontak normally close ini akan terbuka, sehingga putuslah arus menuju ke si
lilitan start ini. Nah, sehingga ketika sudah jalan hanya lilitan run saja yang berfungsi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.